Militer Amerika Serikat menyerang instalasi sipil dan militer di Venezuela pada Sabtu pagi 3 Januari 2025 dan membawa Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya ke pusat penahanan di New York. Serangan itu terjadi setelah Washington meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Caracas dalam beberapa bulan terakhir. Maduro dituduh sebagai pemimpin kartel narkoba internasional dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kini pihaknya telah menguasai minyak Venezuela. Manuver Amerika Serikat memicu kecaman dari berbagai negara dan komunitas internasional. Misalnya Korea Utara, yang secara terbuka mengecam operasi militer Washington dan menilainya sebagai bentuk hegemoni serta pelanggaran paling serius terhadap prinsip dasar internasional. Pyongyang bahkan menilai manuver pemerintahan Trump sebagai contoh sifat jahat dan biadab Amerika Serikat. Penanggapan Maduro menempatkannya dalam daftar panjang pemimpin dunia yang ditangkap atau digulingkan secara langsung oleh Amerika Serikat. Siapa saja? Kasus yang paling sering dibandingkan dengan situasi Maduro di Venezuela adalah Manuel Noriega, pemimpin militer Panama. Amerika Serikat menginvasi Panama pada 1989 dalam operasi militer terbesar sejak Perang Vietnam. Sebelum invasi, Amerika Serikat telah mendakwa Noriega di negara bagian Miami atas tuduhan perdagangan narkoba, sebuah pola yang kembali muncul dalam kasus Maduro. Noriega dituduh melakukan korupsi, membatalkan pemilu tahun 1989, dan mengobarkan sentimen anti-Amerika Serikat. Setelah ditangkap, Noriega diterbangkan ke Amerika Serikat, diadili dan dipenjara hingga 2010, sebelum kemudian diekstradisi ke Prancis dan kembali ke Panama. Noriega meninggal dunia di penjara Panama pada tahun 2017. Presiden Irak Saddam Hussein ditangkap pasukan Amerika Serikat pada 13 Desember 2003 atau 9 bulan setelah invasi Irak. Invasi Amerika Serikat sendiri didasarkan pada klaim intelijen bahwa Baghdad memiliki senjata pemusnah massal. Namun, klaim tersebut terbukti tidak benar. Ironisnya, sebelumnya Saddam adalah sekutu utama Washington dalam perang Irak versus Iran pada era 1980-an. Saddam ditangkap dalam persembunyian di dekat kota Tikrit. Ia lalu diadili oleh pengadilan Irak dan dieksekusi gantung pada 30 Desember 2006 atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Juan Orlando Hernandez, seorang mantan presiden Honduras, menunjukkan sisi Amerika Serikat yang kerap ambigu dan kontradiktif. Hernandez ditangkap pada Februari 2022, hanya beberapa hari setelah lengser dari jabatannya. Ia lalu diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan korupsi dan perdagangan narkoba dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara pada Juni 2022. Namun, pada 1 Desember 2025, Hernandez justru diampuni oleh Presiden Donald Trump. Beberapa hari kemudian, Jaksa Honduras menerbitkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Hernandez, hingga memicu kekacauan hukum dan politik baru di Honduras.